Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang perilaku biaya 1 dan 2. Kelompok 2 terdiri dari Agus Susilo, yang kedua ada Ayu Setiawati, yang ketiga ada Pramandia Triasidik, yang keempat ada Rizky Lutfisari, yang kelima ada saya sendiri yaitu Septianti Rayuningsi, dan yang keenam ada Zahwa Fauzia. Perilaku biaya atau cost behavior yaitu salah satu bagian dari akuntansi biaya. Suatu gambaran atau kegiatannya di perusahaan yang mana kegiatannya itu di dalamnya menunjukkan suatu kegiatan naik atau turunnya suatu kondisi operasional perusahaan. Perilaku biaya yaitu suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan bisnisnya, yaitu ada biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabelnya. Biaya tetap dan juga biaya variabel terbagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama biaya tetap yang terbagi menjadi 2, yakni commit fixed cost dan juga discretionary fixed cost. Yang kedua, biaya variabel yang juga menjadi 2, yaitu discretionary variable cost dan engineered variable cost. Jenis-jenis perilaku biaya. Perilaku biaya tetap fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Umumnya, besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Untuk itu, biaya tetap dibagi lagi menjadi 2 jenis, yakni committed fixed cost. Committed fixed cost adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Dalam perilaku biaya committed fixed cost, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisasi, sehingga akan mampu mempertahankan perusahaan dalam hal memenuhi tujuan perilaku biaya dalam kurun waktu yang lama. Contohnya biaya depresiasi, pajak bumi bangunan atau PBB, sewa, gaji, serta asuransi. Discretionary fixed cost. Discretionary fixed cost atau yang biasa disebut dengan managed atau programmed cost adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Perilaku biaya ini akan menggambarkan adanya hubungan yang maksimal dari biaya keluaran atau biaya masukan, tapi tetap bisa diukur dengan volume penjualan jasa atau produk. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Yang kedua ada perilaku biaya variabel atau variable costing. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku, sehingga akan terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu engineered variable cost adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Umumnya, seluruh biaya variabel ini termasuk engineered cost, sehingga biaya ini harus berubah sesuai nilai masukan atau pengeluarannya, seperti pemakaian bahan baku. Yang kedua ada discretionary variable cost. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa seluruh biaya variabel adalah termasuk engineered cost, tapi ada beberapa biaya variabel yang juga tergolong discretionary variable cost. 3. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan.
Bagaimana menentukan sifat-sifat pola perilaku biaya? Dalam hal ini, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi sifat perilaku biaya dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Ketiga faktor utama tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya. Sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Nomor 2, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan F dalam kurung X. 3. Memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku. Rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Bagaimana metode perilaku biaya dan cara menghitungnya? Dalam metode biaya bisa diketahui bahwa terdapat 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung perilaku biaya, yakni dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, metode biaya berjaga, dan metode kuadrat terkecil. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga metode tersebut. Metode titik tertinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Metode biaya berjaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan. Meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan 0 atau tidak ada sama sekali. Metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi Y sama dengan A plus BX, sehingga pada huruf yang akan diartikan sebagai variabel tidak bebas yang perubahan di dalamnya akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.